Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini, pada pertemuan kita yang kita dalami materi adalah mengenai sifat-sifat gereja yang satu. Seperti apakah itu? Nanti kita akan tahu, dan sebelum kita akan melangkah ke depan, maka Bapak dulu akan mengabsen terlebih dahulu. Arismania, Helena Ria, Hadir, Pak. Imania Kini Halawan, Hadir, Pak. Chelsea Bulele, Hadir, Pak. Nurlin Dia, Hadir, Pak. Surya Nicholas Bulele. Berarti semuanya ada semua ya? Hadir, Pak. Baik anak-anak kami yang terkasih, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, maka terlebih dahulu sebagai umat beriman, sebagai orang Kristen yang baik, maka kita harus menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Ada yang bersedia memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan Kak. Baik, sebelum kita berdoa, saya mengajak teman-teman untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Garuda Pancasila 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami dari perjalanan dari rumah kami. Engkau telah menjaga kami dan melindungi kami dari kecelakaan, sehingga kami bisa berkumpul di dalam ruangan ini. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulaikan proses belajar dan mengajar kami. Kiranya Engkau yang selalu menolong kami dan menjauhkan mara bahaya dan menjauhkan godaan-godaan iblis. Inilah doa yang singkat ini, jangan di atas kehendak kami, namun dan kehendak yang terjadi. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada anak kami yang telah memimpin kita dalam doa, dan silakan duduk kembali. Baik, anak-anak kami, sebelum kita mendalami materi kita pada pagi hari ini, apakah kira-kira masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Apa itu? Gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Ya, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, pada pagi ini pertemuan kita juga akan mendalami tentang sifat-sifat gereja yang satu. Dan sebelum kita akan melihat lebih dalam lagi, kita akan menyampaikan capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini, yaitu peserta didik mampu memahami arti dan makna gereja, sifat gereja, satu, kudus, katolik, apostolik, peran hierarki dan awam dalam gereja, karya pastoral gereja, liturgia, kerma, materia, koinonia, dan diakonia. Ini adalah capaian pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran juga yaitu peserta didik mampu memahami sifat-sifat gereja, yaitu satu,
kudus, katolik, apostolik, dan dapat mengambil bagian dalam mewujudkan sifat-sifat gereja itu dalam hidupnya sehari-hari. Ini adalah tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Ada juga kriteria ketetapan tujuan pembelajaran, ada 4, yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan sifat gereja yang satu melalui diskusi kelompok secara kritis. Dan kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan secara benar tentang gereja yang satu melalui diskusi kelompok secara kritis. Dan ketiga, peserta didik dapat merumuskan kembali konsep dari gereja yang satu melalui diskusi kelompok secara kritis. Dan keempat, peserta didik dapat menganalisis kesatuan gereja berdasarkan kitab suci 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10 melalui diskusi kelompok secara kritis. Ini adalah KKTP. Dan sebelum kita melangkah lagi, Bapak mau tanya, ya, ini kira-kira anak-anak kami tahu ya apa saja sifat-sifat gereja dalam gereja Katolik? Ya, ada berapa sifat-sifat gereja? 4. Ada 4. Oke, kalau ada 4 apa saja itu? Sifat gereja yang satu, sifat gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Oh, luar biasa, kan pintar-pintar ternyata ya. Tepuk tangan dulu. Berarti gereja itu ada 4 ya, yaitu gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Berarti ada 4. Lalu selanjutnya, kira-kira menurut anak-anak kami apa itu kesatuan menurut Juda? Seperti apa itu kesatuan menurut pandangan dulu? Apakah kesatuan itu bersifat perpecahan atau seperti apa? Menurutmu, seperti apa itu kesatuan? Ada yang bisa kesatuan itu apakah suatu persekutuan atau suatu perpecahan atau suatu pertikaian atau seperti apa menurut itu kesatuan? Ya, silakan. Seperti tubuh kita memiliki banyak organ-organ tetapi tetap satu. Oh, seperti tubuh kita yang memiliki banyak organ-organ tetapi hanya satu. Misalnya kita punya tangan, kita punya kepala, kita juga punya kaki, tapi tetap satu. Itu adalah menurut si Helena tentang kesatuan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya, apakah Anda sungguh benar-benar Katolik yang satu? Ayo. Jangan hanya sebatas nanti KTP saja ya. Nanti harus, kalau istilahnya 100% Katolik, 100% juga bangsa Indonesia. Jadi harus benar-benar Katolik. Katolik yang seperti apa? Katolik yang satu. Oke. Nah, anak-anak kami, sebelum kita melihat lebih dalam lagi, maka Bapak akan mengantar kita untuk menyimak, melihat video yang mana nanti video ini adalah cerita tentang mahasiswa yang sedang belajar di kota besar dan mereka sedang bersekutu dalam doa rosario, dan tetapi mereka dibubarkan bahkan dipukuli oleh warga setempatnya. Ini berikut videonya ya. Nampak ya, nampak semua ya? Jelas ya?
sudah disimak kan? Ini yang mana bercerita tentang mahasiswa yang sedang bersekutu dalam doa. Mereka melaksanakan doa rosario dan mereka dibubarkan. Bukan hanya dibubarkan ya, berarti ini baru sekutu di sebuah kontrakan yang juga mahasiswa tinggal di kos. Tapi yang mereka dikeroyok oleh warga setempat yang dimulai dari kepala RT lagi, ya, yang kepala RT yang memulai untuk mengkeroyok mahasiswa ini, dan mahasiswa juga ini meminta perlindungan hukum. Banyak orang yang membela dan menyerukan bahwa di Indonesia ini sudah ada yang namanya toleransi, jadi harus dihidupkan yang namanya toleransi. Sekalipun mahasiswa ini tadi dipukul, dikeroyok, tapi iman mereka akan Yesus Kristus tidak akan pudar. Mereka tetap mengimani, meskipun banyak orang yang menggagalkan mereka akan Yesus Kristus akan lewat doa rosario, tapi mereka juga yakin dan percaya. Karena apa? Karena mereka sudah dididik sejak dari keluarga, ya, sebelum mereka pergi merantau, pergi menuntut ilmu, mereka sudah dididik untuk terbiasa doa rosario, akhirnya terbawa-bawa kemana-mana. Oke, baik, selanjutnya untuk lebih setelah kita melihat video dan kita akan menyimak juga video selanjutnya ini. Tadi yang baru adalah durasi 10 menit, ini durasi kira-kira nanti 5 menit ya, untuk 5 menit nanti durasi tentang kaitan materi kita pada hari ini, yaitu gereja yang satu. Yaitu satu dan kudus. Oke, langsung saja. Halo, selamat berjumpa kembali bersama Bu Ana dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sifat-sifat gereja. Nah, sifat-sifat gereja ada 4, tetapi pada pembahasan
Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang sifat-sifat gereja yang satu. Tadi sudah didengarkan, sudah ya, sudah disimak. Nah, bagaimana tadi usaha-usaha yang harus dilakukan dalam gereja yang satu itu seperti apa ya? Mengikuti taat terhadap hierarki kepada para pimpinan gereja itu dia. Nah, selanjutnya kita akan mendalami juga kitab suci. Apakah semuanya bawa kitab suci? Oke, silakan buka Perjanjian Baru 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10. Siapa yang belum bawa? Ada yang belum bawa ya? Oh ya, ini silakan dipakai ya. Nah, 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10. Oke, silakan yang dibaca dan saya minta Bapak minta satu orang yang maju ke depan untuk membaca bagi kita. Oke, silakan sini kalau silakan. Baik, saya akan membacakan ayat kitab suci tentang dari 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu iman kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibawa oleh pembangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi Hanif, tetapi sekarang telah memperoleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih. Sini Tuhan silakan duduk kembali, sudah membaca, bahkan kita sudah baca sendiri ya, karena kita semua bawa kitab suci ya. Saya rasa kita sudah mengerti. Nanti itu yang perlu kita tanggapi nanti, bagaimana tanggapan anak-anak terhadap isi teks kitab suci yang baru saja kita baca secara seksama. Dan selanjutnya, nah ini kita masuk dalam kelompok. Yang untuk diskusi dalam kelompok kita juga harus mengkritisi bagaimana tadi tentang video yang diputar tadi dengan mahasiswa, bagaimana pandangan anak kami memberi saran di situ, tanggapan positif, bagaimana seorang peserta didik menanggapi video yang telah disimak tadi. Sudah disimak, dan juga tentang kitab suci juga. Yang mana kitab suci diambil dari 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10. Iya, 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10. Nah, pada teks tersebut kita diminta untuk menanggapinya. Nah, sekarang silahkan kita masuk ke dalam kelompok. Kita bagi dua kelompok ya, karena jumlahnya kecil, hanya 6 orang, dan kita akan bagi dua kelompok. Satu kelompok ada 3 orang, yang mana yang ini di sekelompok Sumberlina masuk ke kelompok 1 dan Himayakini masuk ke kelompok 2. Nah, silakan angkat kursinya nunggu. Nah, silakan angkat kursinya, bawa ke sini, malah satu juga ke sini ya, masuk ke dalam kelompok. Nah, masuk ke dalam kelompok. Silakan nanti diskusi Bapak akan bagikan kertas jawaban untukmu.
dengan soalnya. Ini nanti kertas jawabannya ya. Sekaligus juga nanti ada pertanyaan juga, silakan diisi ini. Silakan diisi ya, dirapikan dan dikerjakan juga. Sudah dapat semua ya kertas? Sudah ya? Oke, kertas jawabannya sudah. Nah, kita akan melihat pertanyaannya, yaitu lihat dulu di depan. Yang itu yang satu, bagaimana perasaanmu setelah menyimak video tadi? Ini cukup jelas ya. Nah, kedua, bagaimana tanggapanmu terhadap video yang baru sedang Anda lihat? Yang baru saja kita putar tadi. Dan yang ketiga, apa itu sifat gereja yang satu? Yang akan mendeskripsikan apa itu gereja yang satu. Dan keempat, bagaimana mewujudkan sifat gereja yang satu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, bagaimana tanggapanmu terhadap isi teks kitab suci 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai dengan 10. Nah, ini silakan kamu diskusi, boleh juga digunakan HP ya sebagai alat bantu untuk proses belajar. Ya, jadi kita pakai waktu 20 menit, kurang lebih 20 menit ya. Silakan anak kami berdiskusi, mengelompokkan, memberi jawab pertanyaannya. Ya, silakan ya, 20 menit ya, kurang lebih 20 menit. Ya, itu soalnya ini. Nanti maju ke depan untuk menyampaikannya. Silakan ya, diskusi ya. Kalau ada yang kurang nanti ditanya ya, ditanya. Nanti di kertas ini ya, di kertas APS ditulis jawabannya. Soalnya ini di atas. Atau sampingnya saja. Ada samping. Mama rasa ini yang dari atas soalnya. Silakan ditulis dan dibaca dan diskusi. Ini juga boleh ditulis, boleh tidak, karena sudah bisa tayang juga di depan layar kita ya. Ya, silakan diskusi ya. Oke, silakan kamu berdiskusi, menuangkan ide-ide yang bagus, yang bersifat membangun, yang positif, pandangan terhadap pertanyaan yang di atas. Nah, silakan kamu berdiskusi. Kalau ada yang kurang nanti kurang jelas bisa ditanya ya.
dengan berkolaborasi dalam proyek sosial lintas demokrasi. Waktu kita sekurang 10 menit lagi ya.
Ya. Kalau sudah ya kalau nanti tampil di presentasi di depan. Ya, Pak. Jangan lupa itu LKPD-nya juga dikerjakan ya. Iya, Pak, ini lagi kita kerjakan. Dibaca ya. Iya, Pak. Ingat Bu Yesus kita. Oh, iya. Tinggal beberapa menit lagi ya. Iya, Pak. Nanti kita akan presentasikan hasil diskusi kelompok kita di depan. Memangnya ini sudah ya? Sudah. Oh, sudah. Nanti Bapak Oke, Pak. dibaca kembali lah.
Bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Oke, kita tunggu kelompok 2 ya. Kelompok Oke, 2 Pak. masih belum, masih diskusi mereka masih. Kalau capek nyuruh tulisan juga bisa gantian ya. Oke, kalau sudah bagaimana? Kelompok 2 sedikit lagi ya. Nanti yang di sini boleh kembali ke tempat yang sebelumnya nanti ya. Ambil pelajaran tugas soal. Oke, kalau sudah bisa kembali ke tempat duduk dan kita akan masuk pada slide berikutnya nanti ya. Nah, ini bagaimana mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami. Bagaimana sudah? Sudah selesai diskusinya. Oke. Sudah kembali ke tempat dulu ya. Sudah. Oke, karena sudah capek, sudah selesai kita menuangkan hasil pikiran kita pada lewat diskusi kelompok tadi, anak-anak kami sudah merasa tegang ya dari tadi berpikir terus ya kan? Iya. Tentang pertanyaan yang Bapak utarakan di atas ini. Berharap jawabannya tadi bagus-bagus ya jawabannya. Nanti kita akan dengar bersama apa jawaban dari kelompok 1 dan apa juga jawaban dari kelompok 2. Nah, sebelum itu Bapak akan mengajak kita untuk berkir semua. Kita ada SPT-nya. SPT-nya seperti begini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, anak-anak kami bisa kan? Bisa. Kan, ya? Nah, jadi kita akan coba ya. Oke, 3 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali.
Oke, luar biasa. Tepuk dulu. Silakan duduk kembali. Sebelum maju ke depan nanti sudah ditentukan siapa yang mempresentasikannya. Nanti tampil semua ya satu kelompok di depan. Oke. Bagaimana kira-kira sudah siap atau masih gerak-gerak tangannya? Silakan duduknya, gerakan tangannya, jari-jarinya, lehernya, gitu lehernya, kakinya. Iya, kalau masuk dulu. Karena sudah capek kan? Iya. Boleh. Oke. Bagaimana sudah kembali lagi pulih tenaganya? Sudah. Terus makanya harus hidup ya, iya semuanya. Oke, sekarang kita akan presentasi. Yang kita tampil pertama adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 kita persilakan untuk maju ke depan. Ya, kelompok 2 mendengarkan kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang Besar suara ya. untuk menyimpulkan hasil karya kami dari kelompok 1. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, saya akan menjelaskan dari soal pertanyaan nomor 1 sampai 2 akan dibacakan oleh saudara kami Helena. Pertanyaan nomor 3 dan 4 akan dibacakan oleh teman kami Nurlina, dan pertanyaan nomor 5 akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan pertama. Bagaimana perasaanmu setelah menyimak video tadi? Nah, teman-teman, setelah kami memahami atau menyimak video di atas, perasaan kami campur aduk. Kami merasa sangat kecewa, kami merasa marah, emosi, dan sedih. Mengapa? Karena saudara kita yang ada di video tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Jadi bisa disimpulkan perasaan kami sangat emosi dan sedih. Oke, sekarang kita masuk pada pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapanmu terhadap video yang barusan Anda lihat? Teman-teman, menurut kami seharusnya kepala RT ataupun warga sekitar lebih memahami lebih dalam lagi apa itu sikap toleransi agar kita di dunia ini untuk saling menghargai. Soal yang ketiga yaitu apa sifat gereja yang satu? Teman-teman, menurut pemahaman kami yaitu sifat gereja yang satu berarti bahwa gereja adalah satu gereja yang tunggal, bersatu, dan global yang berlandaskan pada Kristus Yesus. Sifat ini didasari oleh kesatuan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Soal yang keempat yaitu bagaimana mewujudkan sifat gereja yang satu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pemahaman kami yaitu kerjasama dalam pelayanan sosial, yang artinya mewujudkan gereja yang satu dapat dilakukan dengan berkolaborasi dalam proyek-proyek pelayanan sosial lintas denominasi. Misalnya, gereja-gereja dapat bekerja sama dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti program penuntasan kemiskinan atau layanan kesehatan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana tanggapanmu terhadap teks kitab suci 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10? Saya akan menjawabnya. Identitas umat yang baru, yang artinya teks ini memberikan pengertian yang mendalam tentang identitas jemaat sebagai bait hidup dan imamat yang kudus. Ini menegaskan bahwa setiap orang percaya, bukan hanya pemimpin gereja, memiliki peran aktif dalam membangun komunitas iman dan kemanusiaan. Demikian saja hasil diskusi kami. Dari kata yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih Om. Bagaimana dengan kelompok 2 yang mokar dari kelompok 1 ya? Pendekatan dari kelompok 1 sebagai hasil presentasinya. Oke, sekarang kelompok 2 sudah siap untuk silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya.
Dan kelompok satu juga mendengarkan. Siap, Pak. Baik teman-teman, Besar suara ya. terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nanti kami akan berbagi untuk membacakan jawaban yang dari nomor 1 sampai nomor 3 saya sendiri nanti akan menjawabnya. Nomor 4 dijawab oleh teman kita Chelsea dan nomor 5 dijawab oleh teman kita Asma. Baik, langsung saja soal yang pertama. Bagaimana perasaanmu setelah menyimak video yang tadi? Teman-teman, sesuai dengan pemahaman yang telah kita lihat bersama tadi di video, perasaan kami merasa sangat sedih dan berkecil hati karena hilangnya nilai toleransi dan tidak menghargai agama yang berbeda, sehingga mahasiswa yang sedang melakukan doa rosario yang sedang dibubarkan oleh warga setempat dan bahkan dipukuli. Soal nomor 2 itu, bagaimana tanggapanmu terhadap video yang barusan Anda lihat? Menurut tanggapan kami tentang video yang barusan kami lihat yaitu, kita memiliki agama yang berbeda. Setidaknya kita harus memiliki toleransi atau sifat yang menghargai dan tanpa membedakan agama yang berbeda. Yang ketiga, apa itu sifat gereja yang satu? Menurut pendapat kami, sifat gereja yang satu adalah sifat yang merujuk kepada kesatuan iman dalam gereja, yang bertujuan untuk meningkatkan kesatuan dalam gereja, terlebih-lebih dalam pelayanan dan misi gereja. Soal nomor 4, bagaimana mewujudkan sifat gereja yang satu dalam kehidupan sehari-hari? Baik, menurut pemahaman kami, yaitu membangun dialog yang terbuka antara gereja dari berbagai tradisi dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang iman satu sama lain dengan mengadakan pertemuan, diskusi atau acara bersama. Jemaat dapat saling belajar dan menghargai perbedaan sambil menemukan kesamaan dalam iman. Ini akan memperkuat kesatuan dan mengurangi prasangka serta stereotip di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5, di mana pertanyaannya, bagaimana tanggapanmu terhadap isi teks kitab suci 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 10, di mana jawabannya yaitu kesatuan dalam keragaman, pesan tentang umat yang dipilih dan menjadi bagian dari bangunan rohani, menunjukkan pentingnya kesatuan dalam keragaman. Meskipun ada berbagai latar belakang dan tradisi, semua anggota jemaat dipersatukan dalam iman kepada Kristus. Tanggapan ini mendorong gereja untuk merayakan perbedaan sambil tetap fokus pada tujuan bersama, yaitu menyebarkan kasih dan kebenaran Allah di dunia. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon untuk dimaklumi. Kita akan ucapkan terima kasih. Tepuk tangan kedua. Kembali ke tempat duduk semula. Dan setelah kita selesai tadi presentasi tentang hasil diskusi tadi, ternyata jawaban dari anak-anak kami luar biasa ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada menganalisis dan mengevaluasi. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal di hati anak-anak kami, bahwa masih ada yang kurang mengerti sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi. Apakah ada kira-kira yang masih kurang dipahami lewat diskusi tadi, yang kurang dimengerti? Apabila ada pertanyaan, silakan kamu tanya. Jangan malu-malu, jangan sungkan, silakan bertanya juga. Nanti akan Bapak
kita akan menyimpulkan bersama nanti. Ya, kira-kira ada yang ingin bertanya? Oke, ada 2 orang, ada lagi 1 orang lagi lah yang bertanya. Oke, yang pertanyaan yang pertama, siapa yang bertanya pertama? Oh iya, kamu yang pertama karena ini tadi sebentar ya. Berarti ini yang pertama, yang kedua, bukan ini ya. Oke, baiklah. Jangan berkecil hati ya, kita persilakan dia ya. Oke, dia mau nomor 2. Oke, si anak-anak yang silakan bertanya. Apa kira-kira pertanyaannya? Pertanyaan kami yaitu, apa yang dimaksud dengan sifat gereja yang satu dalam iman Kristen? Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan gereja yang satu dalam iman Kristen? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab atau nanti dulu dijawab? Oke. Pertanyaan yang kedua ini ingat ya pertanyaannya ya. Oke, yang kedua siapa si Chelsea? Oke, pertanyaan yang kedua apa? Mengapa penting bagi gereja untuk menegakkan sifat yang satu? Mengapa penting Bagi gereja untuk menegakkan sifat yang satu? Itu pertanyaan yang kedua. Berharap anak-anak sudah memahami, menyimaknya mereka ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Oke. Jadi saya bertanya, apa dampak negatif dari kurangnya pemahaman tentang sifat gereja yang satu? Apa dampak negatif Dari pemahaman tentang sifat gereja yang satu? dari pemahaman dari gereja sifat yang satu itu? Oke, baik. Itu adalah pada pertanyaan 3. Berharap juga nanti ada jawaban juga 3. Yang mau ngomong berarti itu nanti yang ngomong ya. Oke. Bagaimana kira-kira si Nicholas untuk pertanyaan nomor 1? Bisa? Siapa? Kamu. Oke. Si Arisman ternyata menjawab pertanyaan nomor 1. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami si Nurina, mana pertanyaannya apa yang dimaksud dengan sifat gereja yang satu dalam konteks iman Kristen? Di mana sifat gereja yang satu dalam iman Kristen yaitu sifat gereja yang merujuk pada kesatuan iman dan tujuan di antara anggota gereja tersebut yang diikat dan dalam pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun ada perbedaan denominasi, ini menunjukkan bahwa kita dalam gereja harus memiliki keyakinan kepada Kristus. Oke. Tepat dulu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi dari Chelsea. Kira-kira ada yang menjawab? Oke, silakan Nicholas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Chelsea. Yaitu pertanyaannya, mengapa penting bagi gereja untuk menegakkan sifat yang satu? Saya menjawabnya, menegakkan sifat yang satu penting untuk memperkuat kesatuan di antara jemaat, mendorong kerjasama dalam pelayanan, dan memberikan kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kasih Kristus. Kesatuan ini membantu mengatasi perpecahan dan menciptakan ruang untuk dialog dan pemahaman antar denominasi. Oke, bagaimana penanya? Bisa ditangkap, bisa dimengerti atas jawaban temanmu? Puas? Oke. Baik. Silakan. Pertanyaan yang ketiga tadi bertanya tentang tadi Apa negatif dan dampak negatif ya? Oke. Pemahaman tentang sifat Pemahaman gereja. sifat gereja. Kira-kira ada yang bisa jawab yang masih belum ngomong? Oh, ini tadi yang baru ngomong. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari keluarga Belina. Yang pertanyaannya, apa dampak negatif dari pemahaman tentang gereja yang satu? Dampak negatifnya itu kurangnya pemahaman tentang sifat gereja yang satu sehingga mengakibatkan perpecahan dan sehingga mengakibatkan perpecahan antara denominasi dan ketidakpuasan di kalangan jemaat dan hilangnya fokus pada misi bersama. Hal ini juga dapat memperkuat stereotip
dan konflik antara kelompok yang berbeda dalam iman. Menghambat upaya untuk bekerja sama dalam pelayanan sosial dan spiritual. Oke. Silakan dulu tepuk tangan lagi. Berarti dalam dampak negatif itu dapat menimbulkan yang namanya perpecahannya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kita akan masuk pada bagian penutup tentang kesimpulan. Kita akan melihat layar ke depan, yaitu gereja yang satu adalah mengacu pada konsep kesatuan dalam iman dan komunitas di antara semua orang percaya dalam Kristus. Ini berarti bahwa meskipun ada berbagai denominasi dan tradisi, semua jemaat diikat oleh pengakuan yang sama terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesatuan ini juga mencapai kerjasama dalam misi pelayanan dan penginjilan serta saling menghormati dan mengasihi satu sama lain. Sebagai bagian dari tubuh Kristus dalam konteks ini, gereja tidak hanya merujuk pada institusi, tapi juga kepada seluruh komunitas umat yang percaya, yang kepada orang-orang yang beriman itu maksud dari gereja yang satu. Nah, gereja yang satu ini juga memiliki dasarnya, yaitu dalam ensiklopedia gereja dia mengatakan di situ adalah satu dalam iman, yaitu akan Allah Tritunggal, dan satu dalam pembaptisan. Ya, Yesus sendiri telah dibaptis dan kita juga sebagai umat beriman telah dibaptis, yang mana ketika imam membaptis kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan kita satu dalam pembaptisan, satu perayaan Ekaristi. Ya, tata liturgi kita di seluruh dunia sama. Ya, baik di Roma, di Vatikan, juga di sini tetap sama tata perayaan liturgi kita, hanya saja bahasanya yang berbeda. Dan satu pimpinan, siapa pimpinan kita yang datang ke Indonesia, yaitu kemarin Bapak Paulus. Oke. Katekismus Gereja Katolik artikel 813, di situ dikatakan gereja itu satu menurut asalnya. Yang menurut asalnya itu adalah menurut dari Allah Tritunggal. Siapa Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Gereja itu satu menurut asalnya, yaitu Yesus sendiri. Bahwa Yesus sendiri yang mendirikan gereja. Ya, gereja itu satu menurut pendirinya, dan gereja itu satu menurut jiwanya, atas dasar tuntunan Roh Kudus. Ya, gereja itu menurut jiwanya. Makna kesatuan gereja dalam kitab suci. Gereja kesatuan direncanakan oleh Allah dan dilaksanakan oleh manusia dengan iman dan harapan. Itu dia, ini bisa kita lihat tadi terhadap teks kitab suci yang telah kita baca. Dan kesatuan gereja itu tertetap dalam kesatuan iman yang dirumuskan dan diungkapkan dengan cara yang berbeda. Ketiga, kesatuan gereja juga adalah kesatuan pimpinan. Seperti pimpinan kita harus taat terhadap para hierarki tadi, ya, yang mana ada dari paus, uskup, imam, dan yakni itu adalah para pimpinan gereja. Kesatuan gereja juga adalah kesatuan tubuh, seperti yang disampaikan teman tadi, meskipun banyak organ tubuh kita, tetapi tetap satu, ya. Itu yang memimpin kita. Dan selanjutnya dari kesatuan gereja adalah kesatuan kebaktian dan kehidupan sakramental. Iya, kita satu dalam suatu kebaktiannya. Meskipun di daerah kita orang biasa, kita pakai bahasa Nias dengan liturgi yang sama, warna liturgi yang sama, tata liturginya juga sama, hanya saja bahasanya. Dan juga terakhir kesatuan gereja adalah kesatuan pembaptisan, seperti yang Bapak tadi jelaskan. Dan kita akan melihat ajaran sosial gereja menurut Gaudium et Spes artikel 1. Gereja bersifat satu karena umat beriman adalah satu, persekutuan dalam Roh Kudus. Dan selain itu juga ada cinta kasih menjadi sebagai mendorong umat untuk mengabdi pada kesatuan dan solidaritas. Ini adalah ajaran sosial gereja menurut Gaudium et Spes artikel 1 pandangannya. Oke, nah kita akan melihat juga hal-hal yang dapat melukai kesatuan dan akan merusak kesatuan, yaitu tidak setia pada hierarki. Ketika kita umat beriman, umat Katolik tidak taat terhadap aturan yang telah dibuat oleh para pimpinan gereja kita, tidak berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Ketika anak-anak kami
berpartisipasi, tidak ikut serta mengambil tugas, mengambil bagian dalam kegiatan gereja, misalnya sebagai pembaca, pemazmur, doa umat. Jadi harus turut ambil bagian supaya tidak melukai kesatuan gereja. Tidak terbuka, ini bersifat tertutup dia, sehingga ketika mengalami suatu pertemuan, suatu masalah, dia tidak terbuka. Padahal gereja itu untuk saling berbagi, untuk saling menolong, untuk saling meneguhkan. Jadi kita harus saling membantu untuk bisa saya membuka diri kepada orang untuk bisa ketika kita dalam suatu masalah, kita juga harus menyampaikan kepada sesama kita. Selalu melihat perbedaan daripada kesamaan. Ini adalah ciri khas manusia. Dia selalu melihat perbedaan tanpa harus melihat kesamaan. Yang ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita ya. Kira-kira ini bisa dipahami? Bisa. Mengerti? Ada lagi pertanyaan? Iya. Nah, kita akan melihat refleksi. Manfaat apa yang Anda peroleh dari pelajaran hari ini, khususnya dalam perkembangan imanmu? Ya. Oke, apakah kalian mempunyai hambatan dan kesulitan selama proses belajar berlangsung? Ya. Oke. Apakah kalian senang selama melakukan diskusi? Ya. Bagus, oke. Nah, ini dia, ini tugas kita di rumah ya. Yang berharap tugas sudah dikerjakan ya. Sudah dikerjakan tugas ya. Sudah dikerjakan. Nah, ini tugas kita di rumah nanti setelah selesai. Diingat ya, tugas kita selama 1 minggu. Papa bertanya nanti pada minggu depan apakah sudah dilaksanakan hasilnya ini. Yang mana buatlah rencana aksi untuk selalu mendoakan para pemimpin gereja Katolik dalam doa pribadi atau doa bersama keluarga atau bersama umat di lingkungan atau waktu perayaan misa di gereja. Nah, kita di rumah itu ketika kita bersekutu dalam doa keluarga atau dalam doa lingkungan atau satu pertemuan anak muda ketika melaksanakan pendalaman iman, kita jangan lupa untuk mendoakan para pemimpin gereja kita supaya mereka juga kuat, setia dalam panggilannya dan semakin semangat dalam mengarahkan iman kita. Ya, iman kita akan Yesus Kristus. Nah, kira-kira ini tugas sulit ya? Sulit atau bagaimana untuk bisa ya? Mudah ya? Mudah untuk dilaksanakan ya? Oke. Nah, ini sebelum kita akan berpisah mengakhiri pertemuan kita. Nah, karena tidak ada pertanyaan tadi, bagaimana dengan KPD-nya? Apakah sudah selesai dikerjakan? Kalau sudah, Bapak akan kumpulkan ya. Oh iya. Nah, berarti ini sudah dikerjakan ya? Oke, Bapak akan periksa. Oke, Pak. Baik anak-anak, tak terasa waktu ya. Iya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, jadi kepada anak kami tetap semangat, giat belajar untuk menggapai cita-cita ya, supaya harapan anak-anak kami, keinginan anak kami dapat tercapai terwujud dengan keluarga. Oleh sebab itu untuk mengakhiri pertemuan kita, apabila tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, tidak ada lagi yang ditanya, maka Bapak akan meminta kira-kira ada yang lagi bersedia memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Oke, seiman ini, mari ke depan, mari kita akhiri pertemuan kita. Jadi untuk pertemuan kita, materi kita cukup sampai di sini. Iya, Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita serahkan kita dalam nama Tuhan, mari kita selalu doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang bertanya di dalam surga, kami sekarang bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kasih setiamu di dalam kami akan dalam kehidupan dari awal perjalanan kami dan akhir
Tuhan yang kami sebenarnya dan bisa dari tempat ini dan Tuhan selalu memberkati dan memberikan kami hikmah serta kebijaksanaan. Tuhan yang kami serta seluruh jiwa raga kehidupan kami dan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih doa penutup. Nah, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dan silakan nanti ditunggu pelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa ya tugas kita yang tadi ya, untuk didoakan ya, untuk didoakan. Oke, terima kasih atas doanya juga untuk si Iman Juni yang telah memimpin doa kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Maka Bapak akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dan semoga minggu depan kita akan jumpa kembali. Terima kasih.